العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبكم في دارين آمين. فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا بشدة الخوف. Faslun, ini sebuah fasal. Istiqbalul kiblati, salat menghadap kiblat itu syartun lis salatil qadiri, menjadi syarat bagi sahnya salat orang yang mampu, ya, orang yang bisa menghadap kiblat. Jadi kalau dia bisa mencari kiblat tapi tidak menghadap kiblat, tidak sah. Nah, bapak-bapak, sekarang kita punya HP ini semua. iPhone maupun yang Android sudah tersedia. Ya, tinggal dicari, tinggal diinstal kiblat. Banyak sekali, tinggal pilih saja. Boleh yang dari BSI, boleh dari macam-macam. Nah, kalau kita mau sholat di rest area, kadang-kadang kan nggak ada tandanya itu, bukan. Maka kita tahu arah kiblat. Wajib mencari kiblat itu karena dia syarat. Segala sesuatu yang kurang syarat tidak sah. Ya. Illa fi syiddatil khaufi, kecuali dalam keadaan sangat takut. Nah, syiddatul khauf itu maknanya perang. Kalau lagi perang, sholatnya sambil lari, boleh. Sholatnya sambil naik kuda, boleh. Sholat wajib pun boleh. Tidak menghadap kiblat pun sah. Seperti orang-orang yang ada di Palestina, umpamanya ya, mereka dengar sirine, lagi sholat, sirine bunyi. Lari aja, nggak batal. Kan 2 kali langkah, 3 kali langkah, 3 kali bergerak batal. Iya, itu dalam keadaan normal. Batal, seperti kita nih, sholat 3 kali berlangkah, batal. Karena apa? Apa keperluannya? Tapi kalau imamnya batal, orang yang di belakang imam jalan 3 langkah, tidak batal. Kenapa? Ada maslahatus sholat. Ada kemaslahatannya sholat. Memang harus ada imamnya. Harus ada pilotnya. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Bisyiddatil khawfi. Wa naflus safari. Yang kedua, yang dikecualikan tidak menghadap kiblat itu sholat sunnah safar. Mau bepergian, ya, sholat mau bepergian. Termasuk safar yang sudah biasa. Bapak mau berangkat kerja, ya, sudah wudhu, sudah menggunakan pakaian, sudah rapi, keluar dari motor, ya, hidupin motornya menghadap kiblat. Allahu Akbar, naik motor, motornya madep kemana saja. Kalau sholat sunnah boleh, ya.
Tapi jangan ngomong. Kalau ditanya berangkat mas, ya batal. Jangan senyum aja kalau ditanya berangkat mas. Ya. Paling tetangganya bilang oh lagi sakit gigi. Ya. Nggak batal. Ya. Walil musafiri atanaffulu raqiban wa masyian. Bagi musafir, artinya orang yang keluar dari rumahnya mau bepergian ke tempat sesuatu, boleh sholat sunnah raqiban dengan berkendaraan. Kalau dulu naik onta, naik kuda, kalau sekarang naik motor, naik mobil, boleh. Wa masyian boleh juga sambil jalan, ya boleh. Jalan nih mau kerja gitu, mau sekolah, depan rumah menghadap kiblat, Allahu Akbar, jalan. Salat sunnah boleh. Wala yushtaratu tulu safarihi alal masyhuri, dan tidak dipersyaratkan jauh perjalanannya, ya. Nggak mesti, artinya dari sini ke Majestic, dari sini ke Radio Dalam, itu juga namanya safar. Safar qasir, perjalanan pendek. Dari sini mau kemana? Mau ke dokter 24 jam. Ya, salat. Keluar dari rumah, Allahu Akbar, jalan aja. Nyampe 24 jam, dapat nggak 2 rakaat? Dapat, boleh. Ya, nggak menghadap kiblat, sholat sunnah boleh. Nah, yang dimaksud itu musafir, jadi orang mau pergi, ya. Tapi kalau orang yang tidak bepergian, nggak boleh. Ada orang yang salah mempraktekkan, dia datang ke masjid, mau pengajian. Karena mu'alim Syafi'i Hatami belum keluar, dia sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, menghadap kiblat. Belum keluar juga, dia sholat menghadap selatan, Allahu Akbar, 2 rakaat, menghadap timur 2 rakaat, salah. Kan dia di tempat. Yang boleh itu kalau musafir di perjalanan. Kalau dia sudah netap, sudah duduk, sudah di tempat, ya harus menghadap kiblatnya. Kalau di jalanan tidak apa-apa. Ya. Fa'in amkana, apabila memungkinkan, istiqbalur raqibi fi marqadin, menghadap istiqbalur raqibi, menghadapnya orang yang berkendaraan itu tadi, fi marqadin, marqad di tempat duduknya, ya, ya, ya. Jadi apa itu namanya? Nggak mesti dia menghadap kiblat, ya. Wa itmamu ruku'ihi wa sujudihi lazimahu, dan menyempurnakan ruku dan sujudnya lazimah, ya, berdasarkan kelazimannya. Kalau orang naik motor sujudnya di tangki gitu, ya masuk rumah sakit lah. Nah, jadi lazimnya, jadi dia menundukkan kepala sedikit, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, sujud nih, Allahu Akbar, Allah, udah gitu aja, Allahu Akbar, gini, jeder, ya, masuk berita itu, seorang, ya, tolabah pulang dari majelis taklim, sholat tertabak, ya, truk dari lantaran sujud di atas tangki motor.
pakaiannya warnanya merah. Yang pakaiannya merah deg-degan. Ya, jadi lazimnya aja dah, bisanya gimana? Udah segitu. Wa illa fal asahhu annahu insahulal istiqbalu wajaba. Wa illa bila tidak demikian itu berdasarkan kelaziman, fal asahhu maka kaul yang paling sahih annahu insahula bahwa bila mudah al istiqbalu menghadap kiblat itu wajib. Jadi dia naik motor nih, mau ruku dia minggir dulu, minggir standar, ambil sajadah, ruku dulu, sujud dulu, habis itu naik motor lagi, boleh kalau memungkinkan, boleh. Masuk TV itu pasti bikin konten bagus, ya boleh. Wa illa apabila tidak memungkinkan, falah, maka nggak wajib. Kalau memungkinkan wajib, ya. Kalau naik kerbau atau sapi, itu boleh. Waktu mau ruku sujud turun aja, sapinya biar ada jalan, ya. Ruku sujud, habis itu sapi paling cuma berapa meter karena dia sambil jalan sambil cari makan. Kau tahu, wah saya lama di kampung, jadi tinggal di kampung itu jadi tahu, ya. Wa yahtassu bitaharrumi, dan dikhususkan ya menghadap kiblat itu. Jadi wa yahtassu ya istiqbalul kiblati gitu takdirnya bitaharrumi ketika takbiratul ihram. Cuma takbiratul ihram doang menghadap kiblatnya. Yang lainnya ya nggak apa-apa. Ini Pak Jumadi ki wis pirang-pirang tahun ora katon iki. Waduh, tapi masih ngelas juga. Alhamdulillah. Wis pirang-pirang ora katon. Oh, sehat ya sekarang. Haji makanya sehat terus. Ya. Ya, jadi wayaftasu bitaharrumi artinya wayaftasu istiqbalul kiblati bitaharrumi, ya. Jadi dikhususkan menghadap kiblat waktu takbiratul ihram. Jangan lupa ini sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Wakila dikatakan oleh ulama, sebagian ulama yushtaratu fis salami aidan, dipersyaratkan ketika mengucapkan salam. Jadi mau menghadap kiblat, ya mau salam akhir menghadap kiblat juga. Itu qil. Tapi yang masyhur cuma takbiratul ihram saja, ya. Wa yahrumu inhirafuhu ala tariqihi illa ilal kiblati. Dan haram ya bergeser dari jalannya ya illa ilal kiblati kecuali karena kepentingan ya menghadap kiblat, ya nggak boleh. Jadi kalau jalannya ke jalan A nggak usah ngambil jalan lain, gitu. Tetap mengikuti jalan yang semestinya kecuali dia ngambil jalan yang lainnya itu tujuannya supaya arahnya sama, jadi menghadap kiblat, itu boleh. Ilal kiblati wa yumi'u bi ruku'ihi, maka ia memberi isyarat dengan ruku'nya, wa sujudihi, dan sujudnya akhfadha, lebih rendah. Ya, kalau naik motor, naik mobil, mau sholat, ruku'nya nunduk dikit, tapi sujud lebih rendah lagi.
sedikit aja sudah membedakan antara ruku dan sujud, sudah sah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mengaji seperti ini, yang baik itu diamalkan. Utama nih anak-anak muda, diamalkan. Ini nanti pulang dari sini, yang bawa motor, yang pulang dari sini, ya, cobain, kan masih wudhu tuh. Ya, udah siap, mari kiblat. Allah, sholli sunnatan lillah. Saya sholat karena Allah. Allahu Akbar. Naik motor. Ya, sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kalau yang jalan kaki sini ke antena 2 masih cukup 2 rakaat itu. Yang jalan kaki. Ya. Kenapa diamalkan? Ya. Liyakuna min ahlihi. Jadi ulama-ulama hadis itu mengatakan, ya, Imam pengarang kitab kita ini, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar mengatakan, wa yambaghi li ahlil ilmi, siogianya bagi orang ahli ilmu seperti kita nih, orang yang senang dengan ilmu, ayak mala ilmahu, hendaknya dia mengamalkan ilmunya, walau marratan wahidatan, walaupun cuma 1 kali ngamalinnya. Ini nanti pulang langsung ngamal. Liyakuna min ahlihi, agar ia tercatat menjadi ahli amalan itu. Jadi dikumpulin nanti bersama orang-orang yang mengamalkan. Ya, ayo, yang ini Pak Haji Nawi, cukup kalau buat jalan dari sini ke sana, cukup. Ya, tapi kalau ngobrol sama Kong Idik ya nggak bisa. Ya. Wal azharu, adapun kaul yang zahir, ya, kaul yang zahir, annal masya, bahwa orang yang jalan kaki, yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Nah, kayak kita nih, seperti Pak Haji Nawi, dari sini sholat 2 rakaat, mau pulang, Allahu Akbar. Kalau mau ruku, kalau mau sujud, maka dia berhenti menghadap kiblat. Ya, berhenti, dia sujud dan ruku. Rame besok. Ya, besok rame itu. Orang kan punya HP semua, langsung di videoin. Ini Ki Haji ngapain nih, bekasin apa gimana? Padahal lagi sholat. Ya, pasti dapat, ya, share-nya tinggi tuh, ya. Nah, kan kotor di jalanan. Ya. Kotor dengan najis itu tidak sama. Jadi kotor boleh dipakai, seperti orang tukang potong kayu, montir motor, mobil, itu kotor, boleh dipakai sholat. Ibu-ibu sekarang mah bersih. Dulu kalau mau ada kawinan, tukang masak itu dari pagi sampai pagi lagi di depan dapur itu. Bajunya banyak debu mamanya. Itu kotor, bukan najis. Boleh dipakai sholat. Salah satu yang membedakan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lalu, keistimewaannya, waju'ilat liyal arda masjidan, dan dijadikan untukku dan umatku itu seluruh bumi tempat sujud. Artinya orang sholat di masjid boleh, boleh. Di musola boleh, di rumah boleh, di mana saja boleh, di jalanan boleh, di sawah, di mana boleh. Kan kotor, nggak apa-apa kotor. Kan sekarang aja baru ada karpet. Zaman dulu nggak ada.
Ya, dulu pakai tikar. Jawaban ya sebelum tikar, ya saanane, udah begitu aja soalnya. Ya. Wa yastaqbilu fihi ma fi ihramihi, dan menghadap ya fihima pada keduanya itu tadi, firruku ya wasujud wa fi ihramihi, dan pada takbiratul ihram. Kalau jalan takbiratul ihram, ruku, sujud. Wala yamsi illa fi qiyamihi wa tasyahhudihi, dan tidaklah ia berjalan dalam sholatnya itu illa fi qiyamihi, kecuali ketika berdiri. Jadi baca Fatihah, baca doa istiftah, baca Fatihah, baca surah, boleh sambil jalan. Wa tasyahhudihi, tasyahud awal umpamanya. Ya, atau tasyahud akhir, karena ini sholat sunnah ya. Tasyahud itu tahiyat, baca tahiyat boleh. Ya, sambil jalan. Titik ya. Itu tentang sholat sunnah. Bagaimana dengan sholat wajib? Sekarang sholat wajib. Walau shalla fardan ala dabbatin, seandainya sholat seseorang sholat wajib ala dabbatin, di atas kendaraan, di atas binatang kendaraannya, di atas onta, di atas sapi, di atas kuda. Kalau sekarang berarti di atas motor, di atas mobil. Ya, wastaqbala wa atamma ruku'ahu wa sujudahu wa hiya waqifatun jaza. Ya. Ya, wastaqbala, maka ia menghadap kiblat. Ya, kalau takbiratul ihram bagaimana? Wa atamma ruku'ahu, dan dia menyempurnakan rukunya, wa sujudahu, dan sujudnya, wa hiya waqifatun, dan ia bersesuaian, berdiri, waqifatun, berhenti, ya, kemudian diarahkan kepada kiblat, jaza boleh, ya. Au sa'iratun, atau keseluruhannya, fala, nggak boleh, ya. Jadi dalam sholat wajib, ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika sujud, boleh, ya, berhenti, kemudian dihadapkan, boleh. Habis itu jalan Nabi, ya, habis. Jadi nanti ini yang menarik, waktu syiddatul khauf, sholat dalam keadaan takut, ya, sholat seperti di orang-orang di Palestina, ya, itu udah ada aturannya bagaimana sholat dalam keadaan takutnya. Waman shalla fil ka'bati, barang siapa yang sholat di dalam Ka'bah. Bisa nggak sholat di dalam Ka'bah? Bisa kalau jadi presiden, karena syarat untuk sholat di dalam Ka'bah itu presiden, perdana menteri itu diperbolehkan. Ya, yang saya pernah lihat videonya itu Pak Harto, ya, Bu Mega, itu yang pernah saya lihat. Jadi kalau presiden boleh, ya. Mungkin Pak Karno juga, ya, cuma pada waktu itu kan publikasinya tidak banyak seperti sekarang, karena fotonya masih manual gitu, ya. Yang jelas presiden, perdana menteri itu boleh. Bagaimana orang yang sholat di dalam Ka'bah? Ya, wastaqbala jidaraha, maka ia menghadap temboknya. Aubabaha, atau dia menghadap pintunya Ka'bah. Ya, mardu, dan yang ditutup.
au maftuhan ma'a irtifai atabatihi sulusai zira'in, atau terbuka pintunya disertai ditinggikan atabatihi awal atau batas awal daripada pintunya itu sulusai zira'in, 2/3 zira'. 2/3 zira' itu, 1 zira' itu 60 cm. Ya, 2/3 berarti 40 cm dinaikkan, boleh menghadap pintu yang terbuka. Au ala sathiha, atau di atap, ya, di atap Ka'bah, mustaqbilan min binaiha, maka ia menghadap ke arah bangunannya. Ma sabaqa, apa yang telah lalu disebutkannya itu tadi, jaza, memungkinkan, boleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat orang sholat di dalam Ka'bah? Bisa di googling, coba di Google ya, sholat di dalam Ka'bah, tulis ketik itu, kemudian klik, keluar tuh. Orang salat dari mulai ini kayaknya dulunya aslinya dari kerajaan sana. Jadi dibuka pintunya, dijaga sama askar, masuk, maka sholatnya ada yang menghadap timur, menghadap selatan, menghadap barat, menghadap utara, boleh menghadap kemana saja kalau di dalam Ka'bah. Ya, boleh. Atau di atas. Yang penting tarik aja kayu sedikit, nah maka dia menghadap kayu itu dianggap menghadap bangunan. Ya. Jadi kalau di selain Ka'bah, di luar Ka'bah kan masjid ya, sholat gitu. Nah itu lebih bagusnya ikutin jidaroha juga nggak? Kan biasanya kalau kita masuk masjid dan sholat di tengah-tengah, jarak antara tembok itu kan jauh gitu ya. Maksudnya itu lebih baik mana nih? Maksudnya lebih baik mana? Iya, jadi kan seharusnya kan kita kan madep tembok ini ya. Ka'bah. Jidar Ka'bah. Nah, terus? Maksudnya di luar, kalau di luar. Kita di luar. Nah, ini kan kayak di sholat dan Ka'bah gitu kan. Nah, kita di sini nih. Iya. Lebih baiknya itu kita sholatnya di tengah-tengah. Itu kan jauh dari ini, dari tembok. Itu bagusan mana gitu? Saya nggak paham nih pertanyaannya. Di luar Ka'bah kan? Di luar Ka'bah, contohnya dulu. Di luar Ka'bah, di Masjidil Haram apa di Gang Cemara? Di Gang Cemara. Nah. Kan kita sholat. Biasanya kan ada orang yang di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah gitu kan. Gak madep ke jidar gitu, tembok gitu kan. Itu bagusan mana? Yang ada temboknya apa yang di tengah-tengah itu? Kalau sholat sendiri yang bagus menghadap tembok. Jangan diri dia. Haji Trisna tuh kosong makruh. Jadi kalau sholat sendiri menghadap tembok. Tapi kalau sholatnya berjamaah, ya mau nggak mau yang di belakang ya nggak menghadap tembok. Tapi kalau sholat sendiri usahakan ya kita paling depan sehingga madep tembok. Nah kalau sholat Jumat yang pertama kali penuh bagian mana? Belakang, nyender, yang ada tiang pasti penuh duluan. Apalagi ibu-ibu yang mau taraweh pasti naruh sajadahnya yang nyender. Iya, bukan ibu-ibu sini, ini orang haji awam. Ya. Oke. Waman amkanahu ilmul kiblati haruma alaihi taqlidu wal ijtihadu. Ini dikasih stabilo nih, di garis bawah nih. Waman amkanahu ilmul kiblati, orang yang memungkinkan ilmu kiblat. Jadi orang yang punya HP ini namanya dan bisa install Ka'bah, ya, haruma alaihi taklidu, tidak boleh, haram baginya taklid, ikut-ikutan.
Di rest area orang madep sono, madep aja sono, nggak boleh. Dia mesti cek dulu nih orang salah nggak, kan sama-sama musafir kan, nggak boleh. Wal ijtihad, ya, dan dia berijtihad, ya. Jadi ini bapak-bapak harus, ya, harus, ibu-ibu yang punya HP harus, kalau di luar harus, ya, memanfaatkan teknologi. Itu namanya ilmu kiblat. Wa illa, apabila dia bukan ahli, tidak bawa HP, HP-nya masih HP pisang, belum Android, ya, ya, akhadha biqauli thiqatin yukhbiru an ilmin, maka dia berpegangan kepada perkataan orang yang dipercaya, siqah. Wah, ini orang kampung sini, oh ini Pak Haji ini, atau dia yang megang HP yang nunjukin. Nah, akhadha biqauli thiqatin yukhbiru an ilmin, yang bisa memberitahukan dari ilmunya. Oleh fa'in faqada wa amkanal ijtihadu, apabila fa'in faqada, apabila ketiadaan, ya, ketiadaan ilmu kiblat umpamanya, nggak bawa alatnya, wa amkanal ijtihadu, tapi memungkinkan ijtihad. Jadi kalau ijtihad itu berdasarkan alam umpamanya. Ini lihat aja, kalau orang Indonesia lihat mataharinya di mana? Matahari timur. Lihat aja di sela-sela pohon itu sinarnya kemana? Kalau sinarnya ke sana, itu baru menemukan arah barat. Geser beberapa derajat ke kanan, maka itu sudah kiblat. Itu namanya ijtihad. Nah, kalau begitu harumat taklidu, maka dia haram taklid, ikut-ikutan nggak boleh, karena dia masih memungkinkan tadi. Fa'in tahayyara, apabila dia bingung, lam yuqallid fil azhari, maka dia tidak bertaklid menurut kaum yang azhar. Kaul yang zahir itu bukan bertaklid. Wa shalla kaifa, karena dia sholat sebagaimana adanya dia, ya. Kemudian wayakdi, nanti wajib mengqadha, ya. Jadi betapa urusan kiblat itu, syarat itu harus seperti itu. Kalau bingung, sholat aja udah. Nanti di rumah, kalau setelah tahu kiblat, diulang. Wa yajibu tajdidul ijtihadi likulli sholatin tahduru ala sahihi. Wajib mengulang-ulang ijtihad, ya, pada setiap kali sholat, tahduru, ya, yang hadir iya. Jadi sholat yang saat itu kalau dia berjalan terus, setiap mau sholat ya ijtihad terus, buka kiblat terus, ya, ala sahihi, menurut kaul yang sahih. Wa man ajaza anil ijtihadi, dan barang siapa yang tidak mampu melakukan ijtihad, wa ta'allumil adillati, dan tidak mampu belajar dalil-dalil, tidak mampu, ka'ama, seperti orang buta, qallada siqatan arifan, maka dia berpegang mengikuti orang yang terpercaya, arifan, orang yang berilmu, ya. Ikut kalau orang buta itu, tanya, ya. Fa'in qadara, apabila mampu, fal asahu wujubu ta'allumi, menurut kaul yang paling sahih, wajib belajar. Nih bapak-bapak nih yang belum install, tanya yang bisa ini install kiblat gimana sih? Nah, wajib, ya. Wujubu ta'allumi fayahrumu taqlidu, nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh, karena kita punya HP sendiri, ya. Wa man shalla bil ijtihadi, barang siapa yang sholat dengan ijtihad, fatayaqqanal khata'u, ya, fayatayaqqanal khata'a, dan dia meyakini ijtihadnya tadi salah. Tadi ijtihad, udah yakin sholat, tapi setelah itu dia yakin, wah tadi kayaknya
salah dah saya mencari kiblat itu. Qadha fil azhari, maka wajib dia mengkodok sholatnya. Menurut kaul yang azhar, dia mengkodok. Kenapa? Karena hasil ijtihad dia sendiri yang membatalkan bahwa menurut dia ijtihad yang pertama itu salah. Tapi kalau pakai ya aplikasi yang di HP, insya Allah enggak ya, karena itu menggunakan satelit. Mau dibawa kemana saja kiblat itu bisa dicari. Nah, dalam satu tahun itu 3 kali, dalam satu tahun 3 kali matahari pas di atas Ka'bah. Nah, itu di koran, di televisi, di medsos diberitahukan. Hari ini, tanggal ini, jam 4 lewat sekian itu ya istiwa, waktu istiwa di sana. Artinya matahari pas di atas Ka'bah. Nah, Bapak-bapak, kalau tahu rumah saya, tembok yang di pinggir kali itu miring tuh, tanahnya miring, itu pas menghadap kiblat. Tapi waktu bikinnya bukannya tahu madhab kiblat, bukan, emang tanahnya segitu. Pas waktu itu saya ingat hari Kamis tanggal sekian jam 4 lewat 45 menit terang. Jadi sinar matahari. Jadi tembok kiblat itu pas itu, tembok yang pinggir kali itu. Yang ruang tamu tuh, bukan yang rumah. Kalau rumahnya nggak menghadap kiblat. Nah, boleh, jadi kita boleh ngikutin itu karena dalam setahun 3 kali ya. Falau tayaqqanahu fiha wajaba istinafuha. Seandainya meyakini ya itu tadi al khata fiha ai fi shalah. Lagi di sholat kita meyakini ini salah. Umpamanya tadinya gulem sholat, lagi baru dapat 2 rakaat matahari keluar bergeser itu, maka bayangannya kita ya salah kita, tapi kita lagi sholat ya, wajib istinafuha, maka wajib diulang sholatnya. Kan mungkin ya nggak ada matahari, awannya pekat seperti sekarang ini kan sering sekali kan pekat. Waduh, ini sholat madhab mana? Ya, dia cari tanda-tandanya sebelum ada HP ya. Oh, ini madhab sini nih. Sholat. Lagi sholat, madhab selatan umpamanya. 2 rakaat, matahari mulai keluar. Mataharinya ke sana. Nah, berarti sholatnya boleh dia merubah arahnya. Tapi kalau di sini wajib istinafuha. Wajib istinaf ya, memulainya kembali. Wa in taghayyara ijtihaduhu, apabila berubah hasil ijtihadnya, umila bisani, maka dia mengamalkan dengan hasil ijtihad yang kedua. Hasil yang pertama sholat nih, pertama madhab selatan. Di tengah jalan karena sinar matahari ternyata madhab barat, maka dia wajib mengamalkan yang kedua. Jadi dia belok saja kalau menurut ulama. Tapi di sini umila bisani wala qada'a, dan dia tidak perlu mengqadha. Hatta law shalla 4 raka'atin, seandainya dia sholat 4 rakaat li arba'i jihadin, dengan 4 arah, bil ijtihadi, tapi kesemuanya ijtihad, fala qadha, maka nggak wajib mengqadha. Ini bagi orang yang ngerti ijtihad ya, tanda-tanda alam. Apa itu tanda alam? Kalau orang mengerti, dalam Ihya Ulumuddin itu disebutkan semua gunung di dunia ini, itu gunung itu semuanya menghadap kiblat. Nah, tapi kan nggak semua orang ahli ya melihat gunung itu. Jadi kalau menggunakan
drone, ya. Dia sekarang kan nggak mahal itu drone. Orang bisa ngerti, oh itu semua kiblat, ya, semua gunung itu menghadap kiblat. Nah, seandainya ada orang ijtihad, sholat dia menghadap barat, Allahu Akbar, 1 rakaat, timbul ijtihad dia dengan ilmunya, wah salah, menghadap utara, rakaat kedua menghadap utara, wah enggak nih salah, menghadap timur, rakaat ketiga menghadap timur. Sambil mikir tapi ijtihadnya lagi, wah menghadap selatan, berarti 4 rakaat menghadap 4 arah kiblat. Tapi syaratnya itu memang ilmunya, ijtihadnya dia mengatakan itu terjadi perubahan itu. Boleh, pala qadha. Ya, jadi kalau sudah ahli ilmu ijtihad, ibadah harus berdasarkan ijtihad. Babu sholatis sholah, wallahu a'lam bishawab.